Pemirsa Surabaya TV, dimanapun Anda berada saat ini, berbahagia sekali kita dapat bertemu kembali dalam sesi dialog khusus uh, yang pada kesempatan hari ini kita akan ditemani oleh Bapak Baktiono. Beliau adalah Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya yang juga Pansus RPJPD menjabat sebagai ketua. Marilah kita sapa Bapak Baktiono. Selamat siang, Pak. Salam sejahtera, bahagia Siang, selalu. Merdeka. Merdeka. Pak Baktiono, pada kesempatan kita siang hari ini kita akan berbicara tentang RPJPD, Pak. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk 2025 sampai 2045. Jadi 20 tahun yang ke depan. Apa yang menarik dari pansus kita kali ini, Pak? Ya, Komisi C ditunjuk sebagai Pansus RPJPD, yaitu Rencana Program Jangka Panjang 2025 sampai 2045, dan saya ditunjuk sebagai Ketua Pansus RPJPD. Jadi RPJPD ini merancang bagaimana Kota Surabaya sampai tahun 2045, dari 2025. Kalau sebelumnya kita punya RPJPD juga sampai tahun 2024. Jadi 20 tahun yang lalu itu kalau kita ingat Surabaya seperti apa, dan setelah itu 20 tahun seperti apa, kita sudah tahu semua. Jejak rekamnya juga didigitalisasi juga ada. Jadi waktu itu wali kotanya Pak Bambang Deha, setelah menggantikan Bapak Sunarto Sumoprawiro yang almarhum. Yang pertama dilakukan waktu itu adalah penataan organisasi. Dalam organisasi itu prinsipnya yaitu ramping dan kaya fungsi. Jadi organisasinya itu ramping, tapi fungsinya bagus. Efektif dan efisien juga. Efektif, efisien, termasuk dalam bidang anggaran. Nah, waktu itu jelas langsung oleh Pak Bambang Deha dibangunkannya lah yaitu jalan-jalan infrastruktur yang ada, termasuk di bidang pendidikan, di bidang kesehatan dibangun semua. Makanya program pavinisasi waktu itu tengah gencar karena membangun kota-kota atau kampung-kampung yang perlu dibangun, termasuk saluran-saluran, program pertamanan juga waktu dibangun, dan juga menempatkan the right man to the right place. Ya, contohnya yang luar biasa yaitu Bu Risma ditempatkan sebagai Kepala Dinas Pertamanan waktu itu, dan bisa untuk menata taman sekota Surabaya ini dengan cukup bagus sehingga kota Surabaya pun banjir penghargaan, termasuk Adipura ini tidak pernah lepas dari kota Surabaya. Ya, Pak Baktiono, kalau tidak salah pada 20 tahun yang lalu visi yang kemudian menjadi slogannya adalah Surabaya Indah Mardi. Kalau untuk 2045 akan datang, kira-kira visinya apa? Ya, visi itu mirip-mirip seperti itu. Ya, kota industri, kota perdagangan, kota maritim, pendidikan dan jasa itu tidak pernah lepas dari kota Surabaya. Dan ini terus dikembangkan dengan slogan-slogan yang lama itu, karena ya itu berkesinambungan. Karena yang memegang wali kota yang terdahulu itu nyambung. Atau visi ya? Jadi nyambung dari Pak Bambang Deha ke Bu Risma, nyambung terus. Ada keberlanjutan Ya, juga. ada kesinambungan. Mana yang waktu itu perlu untuk dilanjutkan dan dilanjutkan. Contoh saja dalam hal untuk penanggulangan banjir, box culvert terbesar atau gorong-gorong terbesar itu ya di Sungai Banyurip sampai nanti ke Surabaya Barat itu perlu sampai sekian, berapa ini, 3 wali kota. Ini belum tuntas karena apa? Proyek cukup besar dan juga anggaran cukup besar, makanya itu multi years. Sejak Pak Bambang Deha diteruskan oleh Bu Risma, panjang sampai Bu Risma 10 tahun atau 1 dekade itu. Sekarang belum selesai, diteruskan oleh Cak Eri Cahyadi sampai ke sana. Untuk apa? Tidak bisa persoalan kota Surabaya yang sebesar ini diselesaikan dengan 1 atau 2 periode wali kota. Maka
berkesinambungan ini penting. Seperti yang kami sampaikan tadi, 20 tahun yang lalu. Makanya dibuat program-program termasuk untuk penanggulangan banjir, penataan kawasan kampung-kampung yang tadi itu dibangun di paving, penerangan jalan umum, dilanjutkan dengan Bu Risma, juga membangun rumah sakit, Pak Bambang Deha membangun rumah sakit Bakti Dharma Husada, Bu Risma membangun rumah sakit dokter rumah Suwandi Muhammad Suwandi. Itu suatu hal yang luar biasa. Seluruh puskesmas pun dibangun, diperbaiki. Nah, di era Pak Eri Cahyadi pun demikian. Malah sekarang ini setiap kelurahan sudah ada puskesmasnya, puskesmas pembantu itu rata, postunya ada, belum puskesmas induk. Berkesinambungan, maka waktu di zaman Pak Bambang Deha tahun 2002, angka harapan hidup, waktu namanya angka harapan hidup warga kota Surabaya rata-rata 62 tahun. Di Jepang, angka harapan hidup Jepang, negara yang modern itu, 72 tahun. Itu 20 tahun yang lalu. 22 tahun yang lalu. Tahun 2023 nyata kelihatan hasilnya. Setelah infrastruktur diperbaiki, penataan organisasi di pemerintah kota diperbaiki hingga disiplin kepegawaian cukup bagus. Fasilitas kesehatan dibangun. Taman-taman diperbaiki, ruang terbuka hijau diperbanyak. Tahun 2023 usia harapan hidup warga kota Surabaya rata-rata menjadi 75 tahun. Naik berapa tahun? Naik 13 tahun. Ini kan hasilnya nyata dengan program-program kerakyatan. Ya, Pak. Salah satu keberhasilan adalah meningkatnya angka harapan hidup masyarakat kota Surabaya. Kemudian, Pak, apabila ini dikaitkan dengan program pemerintah kota Surabaya yang akan datang, khususnya di bidang sosial dan kesehatan, apakah ini juga sudah nyambung? Maksud saya, banyak sekali program-program sosial yang diberikan oleh pemerintah kota, juga program kesehatan yang diberikan oleh pemerintah kota kepada masyarakatnya. Jangan-jangan kalau itu misalkan tidak dibarengi, angka harapan hidupnya naik, tetapi susah kan juga jadi persoalan gitu loh. Ya, tolok ukurnya salah satunya tadi kan di usia tadi. Ya. Usia tadi sampai meningkat begitu rupa, itu karena pembangunan di kawasan lingkungan mereka, termasuk kampung-kampungnya diperbaiki hingga tidak kumuh, tidak becek, dan kesehatan meningkat. Dengan situ sudah meningkat. Rumah tidak layak huni. Dulu kan beda rumah. Ya. Zaman Bu Risma beda rumah, sekarang nomenklaturnya ganti rumah tidak layak huni. Terus ditingkatkan, dibangun. Rumah-rumah yang kumuh-kumuh itu dibangun. Ya. Tadi infrastruktur jalannya, salurannya diperbaiki, rumahnya, ventilasinya bagus. Tamannya diperbanyak, makanya kita ada program Green and Clean sejak dulu itu terus berkesinambungan. Warga semakin sadar untuk bisa memperbaiki kawasan lingkungannya. Ibu-ibu digerakkan. Sekarang ada kader Surabaya Hebat, itu terus berkeliling dia untuk memantau. Balita ada pos yandu balita, sekarang ada pos yandu lansia. Bu Risma juga membuat program yang namanya memberikan permakanan lansia. Lansia tidak mampu diberi makan. Ya, dilanjutkan lagi oleh Kak Eri Cahyadi, diberi makan terus, tidak diputus gitu loh. Jadi program yang bagus tadi tidak diputus, dilanjutkan terus. Nah, otomatis angka harapan hidup atau usia harapan itu naik. Kebahagiaan itu muncul pasti. Sekolahnya tidak bayar. Sayang, untuk SLTA, SMA, SMK ini di bawah pengelolaan provinsi. Ya, diambil alih oleh pemerintah provinsi. Sehingga juga kebahagiaan warga ini agak kurang. Karena apa? Banyak yang dahulunya sekolah tadi ada perdanya, kita buatkan perda, yaitu wajib belajar 12 tahun, mulai SD, SMP, SMA, SMK yang semula tidak bayar SPP-nya, termasuk yang swasta. Sekarang jadi sekolah bayar, yang swasta. Banyak ijazah-ijazah ditahan. Nah, akhirnya apa?
karena bukan kebijakan dan kewenangan kita, tapi kita masih bisa membantu mereka melalui program-program beasiswa pemuda tangguh. Ya, Pak Baktiono, pemerintah Kota Surabaya sudah banyak berbuat, baik itu melalui program kesehatan, program sosial, pendidikan, dan sebagainya, Pak. Artinya ini bisa menjamin bahwa masyarakat Surabaya bisa hidup layak, hidup sehat, uh, bisa merasakan dampak pembangunan secara optimal. Nah, ini ada satu hal yang ingin saya pertanyakan, Pak. Ini masih menjadi komponen bagi tingkat keberhasilan sebuah kota, Pak, yaitu tentang keamanan. Nah, pemerintah Kota Surabaya kemarin sudah membangun kawasan kota tua yang begitu bagus, diakui juga dirasakan masyarakat, baik itu Surabaya maupun masyarakat sekitar. Nah, namun ternyata masih ada eh, kriminalitas, vandalisme, dan sebagainya. Nah, bagaimana program pemerintah kota minimal meminimalisir angka kejahatan di kota Surabaya, Pak? Apa yang dilakukan? Ya, kalau ngomong kota tua, jadi sudah dimulai sejak Jalan Tunjungan lebih dahulu. Siap. Maka di era Pak Bambang juga, yaitu ada Perda nomor 5 tahun 2005, yaitu Perda tentang perlindungan situs dan bangunan cagar budaya. Akhirnya setelah masa Pak Bambang Deha berakhir, Bu Risma juga terus menambah situs dan bangunan cagar budaya, yaitu syaratnya kan usia 50 tahun dan mempunyai nilai kesejarahan nasional maupun ada kesejarahan yang ada di kota Surabaya. Tunjungan dijadikan ikonnya, yaitu melaku-melaku yang tunjungan karena juga ada lagunya. Yang pertama tidak langsung seperti itu. Itu pun memakan waktu lama untuk menghidupkan kembali, mengembalikan tidak mudah. Butuh waktu bertahun-tahun. Akhirnya bisa. Sampai akhirnya masa bakti Bu Risma selesai, 2 periode, Cak Erik. Dibuatkanlah juga hiburan-hiburan di sana, kesenian-kesenian juga, makanan-makanan khas Surabaya. Akhirnya hidup. Karena uji cobanya di sana hidup, kota-kota yang lama yang sepi itu juga dihidupkan, makanya sampai terjadi kota lama yang luar biasa sekarang juga hidup, dan nanti juga merambah ke jalan veteran itu yang juga yang sepi sekarang sudah mulai dibangun, nanti akan dihidupkan kembali seperti, jadi ya mirip-mirip Belanda masa lalu atau Belanda saat ini yang di sana ya di kota-kota lama. Nah, tentang bagaimana sekarang untuk sistem keamanan lingkungan. Sistem keamanan lingkungan itu tidak bisa dibebankan saja kepada aparatur kepolisian. Tidak bisa dibebankan saja kepada Satuan Polisi Pamung Praja atau Perlindungan Masyarakat Linmas. Tapi ini perlu juga seluruh warga masyarakat, LPMK, RT, RW, ini terus. Ya, jangan sampai Surabaya nanti juga seperti daerah-daerah lain yang mereka melakukan anak-anak mudanya itu bidang yang tidak positif. Maka ini sangat perlu juga peran pendidikan, peran orang tua, dan peran tokoh masyarakat. Dan ini semua sudah kita kerahkan semua untuk itu. Maka untuk mencegah anak-anak muda tadi agar mereka tidak melakukan hal-hal yang negatif. Dan mereka bisa memanfaatkan apa yang disediakan, fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah kota. Misalnya kalau di sana, untuk cangkruan di sana kan lebih bagus. Diskusi-diskusi bersama, ruangannya juga terbuka, di kota lama juga ada. Mau lesehan di jalan Tunjungan itu kan jauh lebih positif. Taman-taman juga diberi fasilitas-fasilitas yang itu. Itu salah satu upaya pemerintah kota dalam hal pencegahan untuk kenakalan remaja. Ya, Pak Baktiono, kembali kepada RPJP tadi ya, Pak. Anak-anak muda sekarang atau anak-anak sekarang juga itu nantinya akan menikmati 20 tahun ke depan
apa yang menjadi rancangan dari RPJP itu. Nah, senyampang dengan itu, bagaimana dengan upaya yang sudah dilakukan pemerintah kota untuk melindungi anak-anak warga Surabaya, juga anak-anak Indonesia yang ada di Surabaya, mengingat Surabaya itu menyandang gelar sebagai kota ramah anak dan kota layak anak, Pak. Bagaimana, Pak? Ya, kalau fasilitasi sudah kita sediakan semua ya, sebagai kota ramah anak, kota layak anak. Ya, salah satunya juga termasuk taman-taman kota itu. Taman-taman kota itu kita sediakan juga untuk fasilitasi anak-anak, juga untuk orang tua. Karena di saat ini beda dengan masa lalu tahun 80 ke bawah. Nah, dari situ kita ada fasilitasi itu untuk bertemunya anak-anak. Kalau dulu kan masih banyak rumah-rumah yang punya latar yang lebar, rumah-rumah yang pekarangannya besar, sehingga anak-anak bisa berinteraksi di situ. Nah, saat ini kan sudah tidak ada lagi seperti itu, maka taman-taman itulah yang dijadikan fasilitasi pertemuan anak-anak di situ. Surabaya mungkin yang terbesar ya, kota yang terbesar, mempunyai lapangan sepak bola yang terbanyak itu Surabaya. Kita punya lapangan futsal itu 535. Ya, karena arek-arek Surabaya ini kan gemar untuk bermain futsal itu. Jadi setiap lapangan-lapangan kosong itu ada lapangan futsal. Itulah yang harus dimanfaatkan oleh anak-anak muda. Dengan dorongan ya tokoh-tokoh masyarakat. Kalau pemerintah sudah menyediakan fasilitasi seperti itu, prestasi Indonesia di bidang sepak bola itu juga sudah bagus, luar biasa telah ditata seperti ini. Maka ini jangan sampai disia-siakan oleh anak-anak itu, jangan sampai disia-siakan oleh orang tua, jangan sampai disia-siakan oleh RT RW setempat. Ya, Pak Waktiono. Harapan apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat menyambut RPJP di 2025-2045? Silakan. Ya, harapan kami sebagai Ketua Pansus Rancangan Program Jangka Panjang 2025 sampai 2045, manfaatkan sebaik-baiknya programnya pemerintah kota, yaitu program kerakyatan. Jadi kalau di bidang pendidikan, kita sudah menyediakan beasiswa pemuda tangguh untuk mahasiswa warga kota Surabaya yang diterima di perguruan tinggi negeri. Manfaatkan itu. Ini khusus untuk warga tidak mampu. Semula hanya 90 orang, sekarang sudah menjadi 3.000 anak kota Surabaya yang diterima dahulu di perguruan tinggi negeri di kota Surabaya. Juga untuk beasiswa SLTA, silahkan diajukan ke Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesra untuk program itu. Dan semoga nanti pemerintah provinsi juga bisa memberikan kembali melalui pemerintah pusat agar SLTA bisa dikelola kembali oleh pemerintah kota Surabaya agar bisa gratis. Di bidang kesehatan cukup berobat menunjukkan KTP atau KK Surabaya saja. Walaupun tidak punya kartu BPJS. Walaupun punya kartu BPJS yang non aktif, itu yang mengaktifkan itu pihak rumah sakit atau puskesmas atau pelayan kesehatan. Walaupun punya kartu BPJS menunggak yang mandiri, itu tidak masalah, tetap dilayani bisa gratis. Maka kontrol masyarakat, perilaku masyarakat untuk mendukung program rancangan jangka panjang sampai 25 yang kita rancang sampai usia nantinya warga kota Surabaya rata-rata 85 tahun sampai tahun 2045. Ya, pemirsa, tampaknya dialog kita kali ini sangat menarik, menyangkut harkat hidup orang banyak, menyangkut harkat hidup warga Surabaya. Karena itu kita bisa mendengarkan secara langsung paparan dari Pak Baktiono selaku Ketua Pansus. Tetapi pada akhirnya waktu jua yang harus memisahkan kita. Karena itu
himbauan kami tetaplah bersama dengan kami, bersama dengan Surabaya TV untuk episode-episode mendatang. Akhir kata kami pamit undur diri. Terima kasih Pak Baktiono, terima kasih warga kota Surabaya. Sampai ketemu di episode-episode yang akan datang. Salam Surabaya TV, merdeka! Merdeka!